ya, pembinaan iman reform dengan tema Kain mengambil jalannya sendiri. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh terus merenungkan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, meskipun di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan ini ya. Mari saya undang kita semua untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bahas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan sediakan untuk kami semua. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan juga anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi, sehingga kami pun bisa beraktivitas dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan di siang hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh terus membentuk hati kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan juga mengenal siapa diri kami di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, sebab kami ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Kami sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pendengar Radio Immanuel yang dikasih Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan bahwa bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, ini adalah kalimat Yohanes kepada orang-orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang seharusnya penuh kasih dan saling mengasihi. Kontras dengan Kain dan para pengikutnya, orang Kristen itu penuh kasih, sedangkan Kain dan para pengikutnya, keturunannya itu penuh kebencian dan berbuat jahat terus. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ada dua jalan kehidupan orang, yaitu yang pertama, jalan orang yang hidup penuh kasih, dan juga jalan orang yang penuh kebencian. Ya, jalan hidup orang itu ada dua, jalan orang yang hidup penuh kasih, dan juga jalan orang penuh kebencian. Jalan Allah atau jalan iblis. Jalan Allah adalah jalan yang betul-betul penuh kebaikan dan cinta kasih, sedangkan jalan iblis adalah jalan yang penuh kebencian dan kejahatan. Para pendengar Radio Immanuel yang terkasih, kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu diciptakan untuk saling mengasihi di dalam pernikahan. Kasih, balik lagi ya, Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang penuh kasih. Ketika dia menciptakan manusia, itu karena kasihnya. Ketika dia menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu pun karena kasihnya. Tetapi Adam dan Hawa itu bukannya taat sepenuhnya kepada Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan itu harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Ketika mereka jauh dari Tuhan dan Taman Eden, tetapi mereka tetap dalam berkat Allah, sekaligus ada juga hukuman Allah. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, apakah mereka tidak lagi menjadi pasangan suami istri? Tidak. Meskipun mereka keluar dari Taman Eden, mereka tetap suami istri. Jadi, relasi pernikahan itu didirikan Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun, mereka tetap dalam pernikahan. Itu adalah berkat Tuhan. Di sini kita tahu bahwa Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Allah ingin Adam dan Hawa itu terus saling mengasihi di dalam pernikahan mereka. Adam dan Hawa yang sadar bahwa mereka telah jatuh dalam dosa dan dihukum Tuhan, mereka tahu bahwa mereka salah. Ya, mereka salah, mereka berdosa, dan mereka pun sudah kehilangan berkat Allah, yaitu relasi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka itu sudah terputus relasinya dengan Tuhan. Mereka sudah dalam penghukuman Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu juga memberikan janji pemulihan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Berkat Tuhan masih tersedia bagi mereka yang berdosa. Kita lanjut lagi, para pendengar Radio Immanuel. Dalam pernikahan Adam dan Hawa, mereka dikaruniai anak pertama mereka, yaitu Kain. Kita tahu ya, anak pertama dari Adam dan Hawa itu adalah Kain.
entah bagaimana caranya Hawa dapat melahirkan anak pertama di zaman dulu waktu itu. Ini adalah sebuah proses yang tidak mudah karena Adam dan Hawa belum ada pengetahuan dan pengalaman sama sekali dalam memiliki anak, ataupun Hawa yang melahirkan anak. Bayangkan, mereka nggak tahu anak kecil itu seperti apa. Bayangkan, zaman dulu apakah ada rumah sakit, dokter, bidan? Tidak ada semua. Yang ada adalah Adam, suami Hawa, yang begitu ketakutan ketika Hawa ingin melahirkan seorang anak, Kain. Tetapi karena berkat penyertaan Tuhan, Hawa dapat melahirkan Kain dan mengatakan Kejadian 4 ayat 1. Di dalam Kejadian 4 ayat 1, Hawa itu mengatakan, dengan pertolongan Tuhan, aku melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Kain. Dengan pertolongan Tuhan. Nama Kain muncul dari bahasa Ibrani yang artinya itu gotten atau acquired, diperoleh, artinya kan didapatkan. Kain ini didapatkan oleh Adam dan Hawa, tetapi mereka sadar sebagai orang tua, mereka itu sadar ketika punya anak itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hal baik yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan ketika kita dapat memperoleh hal yang baik, sebenarnya itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Nah, kita harus bersyukur karena berkat Tuhan ini. Anak merupakan pemberian Allah. Anak itu bukan beban, anak itu bukan sumber kesedihan, tetapi anak itu gift, pemberian Allah ya. Maka dari itu kita tidak setuju aborsi, kita tidak setuju anak yang lahir itu boleh dibunuh, baik oleh rumah sakit, dokter. Anak itu ya anak itu pemberian Tuhan. Justru ketika aborsi ataupun membunuh anak, tidak menghargai anak, itu malah kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita harus menyambut setiap anak yang lahir di dalam dunia ini, karena itu berarti kita menyambut anugerah Allah. Terlepas dari anak itu cacat atau tidak cacat, sehat atau sakit, tetap namanya sudah lahir, itu pemberian Tuhan, anugerah Allah. Entah nanti anak itu mengambil jalan Kain, atau entah nanti anak itu mengambil jalan Tuhan, jalan orang Kristen, tetap itu anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut ke kisah Kain. Ketika Kain hidup, dia hidup itu sebagai petani. Adam dan Hawa sebagai petani, tentu. Adam dan Hawa sebagai peternak, tentu. Karena Tuhan yang sudah beri perintah kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan taman, menaklukkan bumi. Tetapi anak dari Adam dan Hawa itu memilih dua jalan. Aku ingin menjadi petani, ngurusin tanaman, sayuran. Itu Kain katakan demikian. Lalu anak yang kedua, yaitu Habel, mengurus ternak-ternak, kambing, domba, untuk bisa hidup sehari-hari. Kain dan Habel itu dibesarkan di rumah yang sama. Orang tuanya juga sama, hanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang gak punya selingkuhan ya. Adam dan Hawa mau selingkuh sama siapa? Paling banter juga selingkuh sama anaknya sendiri. Tapi itu pun ketika anak-anaknya sudah besar. Tapi Adam dan Hawa tidak ada perempuan atau laki-laki di luar pernikahan mereka. Mereka sama-sama mengajar anak-anak mereka untuk menghormati Allah. Kain adalah seorang petani yang bekerja keras. Dia membawa korban kepada Allah, tetapi sayangnya Allah menolak pemberiannya. Karena apa? Dosa Kain adalah pemberiannya itu tidak disertai iman, ucapan syukur kepada Tuhan. Sedangkan Habel ketika dia sebagai seorang peternak membawa korban kepada Allah, itu dengan iman kepada Allah. Kitab Ibrani katakan demikian. Iman kepada Allah, Habel membawa korban persembahan. Itu bedanya persembahan Kain dan Habel. Perbedaan antara persembahan Kain dan Habel adalah bicara soal iman ya, bukan bendanya, bukan produknya apa. Apakah ada iman atau tidak, murni atau tidak, itu yang Tuhan nilai. Tuhan kan menilai hati ya. Tuhan menilai hati. Yang akhirnya hati itu muncul kepada sikap dalam kehidupan sehari-hari yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ketika Allah tolak persembahan Kain, kita lihat ya,
Ketika Allah tolak persembahan Kain itu, respons Kain itu bukannya bertobat, bukannya introspeksi diri, ada yang salah kali ya dalam hidupnya, tidak. Tetapi Kain itu jadi tambah berdosa, marah. Marah ke Tuhan, iri ke sesama. Itulah dosa Kain. Dosa utama Kain adalah pemberian yang tidak disertai iman, tetapi ketika ditegur Tuhan, persembahannya ditolak, itu bentuk teguran Tuhan yang juga membentuk Kain seharusnya. Tetapi Kain malah marah sama Tuhan dan iri hati kepada sesama. Ini adalah dosa yang betul-betul berbahaya. Malah semakin menjadi-jadi. Dikatakan bahwa iblis itu sudah menunggu di depan pintu hati Kain dan siap menggoda Kain terus untuk terus melakukan dosa. Sayangnya Kain membuka hati untuk iblis. Ya, Kain membuka hati untuk iblis, kemarahan, iri hati, dan terus dia buka hatinya untuk iblis, dan akhirnya dia merencanakan pembunuhan kepada adiknya sendiri, yaitu Habel. Kain menutup pintu hatinya bagi Allah, tetapi dia buka hati untuk iblis. Nah, inilah jalan Kain. Inilah jalan Kain yang begitu menyesatkan. Para teolog mengatakan ya sepanjang sejarah bahwa Kain itu adalah penyesat. Bukan hanya penyesat, tetapi penyesat pertama. Adam dan Hawa bisa dikatakan penyesat? Tidak. Tetapi pendosa? Ya, semua orang itu pendosa. Tetapi karena Kain ya dicatat di dalam Alkitab melakukan dosa yang begitu kejam, nggak ada yang ngajarin dia bunuh adik, nggak ada yang ngajarin dia iri hati, marah, maka disebut sebagai penyesat yang pertama, bahkan sebagai role model dari kebencian dan iri hati. Ini Kain ya, bahaya sekali ya. Kalau kita semakin mengenal Kain, itu semakin menakutkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah tahu film Noah kayak gitu ya, film Noah itu diceritakan juga tentang Kain yang begitu jahat, keturunan Kain dengan keturunan Set atau keturunan Allah ya. Jalan Kain penyesat atau jalan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu perbedaannya sangat kontras. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa orang Kristen itu sama kok dengan orang lain. Semua agama itu sama. Semua manusia itu sama kok. Tidak ya. Alkitab menjelaskan itu ada jalan Kain, ada jalan Allah. Ada jalan orang berdosa, ada jalan iblis, ada jalan Allah, ada jalan pengikut Yesus Kristus. Berbeda ya. Lalu ketika Allah melihat Kain sudah membunuh Habel, Habel tergeletak mati, Kain ditegur oleh Allah lagi. Tuhan itu udah baik. Ketika persembahan Kain tidak disertai iman, Tuhan tegur, ditolak. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan tanya lagi Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Dan kita tahu Kain gak bertobat lagi, sudah ditegur, sudah dihukum oleh Tuhan, ditegur ya. Kain mengatakan apa? Menyangkal dan berbohong, aku tidak tahu. Memangnya aku ini ngurusin adikku? Memangnya aku penjaga adikku? Tuhan kan maha tahu. Ngapain tanya-tanya aku? Kurang lebih kayak gitu ya kata-kata Kain. Jadi dosanya tuh bertambah-tambah terus banyak. Mulai dari persembahan yang tidak disertai iman, terus kemudian iri hati, marah sama Tuhan. Ketika dia sudah membunuh Habel, Kain pun berbohong. Nggak tahu di mana Habel. Aku nggak peduli sama Habel. Adalah salah satu contoh kakak yang jahat itu Kain. 1 Yohanes 3 ayat 12 di situ dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Nah ini ya perbedaan antara Kain dan juga Habel atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kain ini berasal dari si jahat yang membunuh adiknya dan segala perbuatan Kain itu jahat. Wah, bahaya sekali. Inilah jalan hidup Kain yang dia pilih sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu punya kehendak bebas. Kita itu bisa memilih jalan kita itu mau ke arah mana. Jalan Kain mengingatkan kita bahwa bapa segala dusta, yaitu iblis. Iblis itu penipu, dia itu pembohong, dia itu penyesat, itu iblis ya.
Dalam Yohanes 8 ayat 44 di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalimat ini ditujukan bukan kepada orang umum ataupun kepada pelacur, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, tetapi Yesus tujukan kepada kerumunan orang-orang religius yang menganggap dirinya benar. Mereka menolak kebenaran Allah, dan Yesus katakan bahwa bapaknya adalah iblis. Kain itu punya dosa, yaitu menganggap dirinya benar. Meskipun dosa, dia anggap nggak apa-apa, benar. Kain pun adalah orang yang menolak kebenaran Allah. Nah, ini bahaya ya. Jangan sampai kita mengambil jalan untuk menolak kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3 mengatakan, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang tidak takluk kepada kebenaran Allah, belum tentu mereka itu tidak punya atau tidak tahu kebenaran Allah. Mereka tuh punya kebenarannya sendiri. Mereka dirikan kebenaran sendiri. Mereka bikin konsep sendiri, ajaran sendiri. Oleh sebab itu mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini hati-hati ya. Kain punya hati yang tidak benar kepada Allah dan saudaranya. Kita lanjut lagi ke kisah Kain. Ketika Kain membunuh Habel, Kain itu betul-betul mengambil jalannya untuk menyerang Tuhan. Jalan yang berseberangan dengan Tuhan. Berdasarkan keadilan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya itu Kain yang membunuh Habel, dia sendiri harusnya mati. Itu di Perjanjian Lama di kitab Kejadian mengatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya sendiri. Tetapi Tuhan itu berbeda ya. Dia memberikan belas kasihannya kepada Kain. Di samping Kain seharusnya dihukum mati juga, harusnya dibunuh juga tuh Kain ya, karena sudah membunuh Habel. Allah memberikan Kain kesempatan untuk bertobat, hidup. Jadi mengembara nih Kain ya. Kain mengembara, dijauhkan dari komunitas, dia pergi lagi. Ya, dia pergi lagi. Tetapi ketika sudah diberikan kesempatan untuk hidup ya, untuk bertobat lah, Kain itu mengalami kebebalan hati dan kekerasan hati dan tidak mau bertobat justru. Oleh karena itu, karena dia tidak mau bertobat, malah Kain ini mengalami hidup seperti kematian. Ya, seorang teolog mengatakan hidup Kain itu adalah hidup yang seperti kematian. Kematian itu ya bukan hal yang diinginkan. Tentu ada kesedihan ya. Kalau ada orang mati ya kita sedih. Ada kesusahan. Hidup Kain itu seperti kematian. Kain dihukum menjadi pengembara di bumi, tapi dia tidak mau cari Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kesempatan dia hidup. Kain tidak pernah bertobat meskipun dia sudah dihukum dengan keras. Dan kita dapat menilai ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berpendapat bahwa hukuman mati bagi Kain itu terlalu baik. Ya, itulah kenapa Kain masih hidup. Karena ketika Kain mati itu terlalu baik untuknya. Untuk memastikan Kain itu tetap dalam hukuman Tuhan, Kain hidup juga. Jadi tanda yang diberikan Allah kepada Kain supaya jangan ada yang membunuh Kain itu adalah berkat kesempatan yang Tuhan berikan untuk Kain bisa bertobat. Yang kedua adalah kutuk juga, karena Kain itu malah nggak bisa mati. Akhirnya hidup seperti di dalam kematian, hidup yang menyedihkan. Hidup Kain, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pasti ada guilty feeling terus. Karena apa? Karena dia membunuh adiknya sendiri. Adiknya nggak salah apa-apa, tapi Kain keraskan hati. Udah nggak apa-apa, membunuh itu nggak apa-apa. Maka Kain itu dihukum dengan ada dosa di dalam hatinya dan rasa bersalahnya terus-menerus. Ada guilty feeling terus. Itu Kain loh. Kain tidak bertobat. Kain tidak memohon kemurahan Tuhan. Kain pergi ke timur
Dan akhirnya dia mencoba melupakan dosa dan guilty feelingnya itu dengan cara apa? Membangun kota. Membangun kota bagi Kain adalah salah satu usaha dia untuk melupakan masa lalunya, untuk menghilangkan guilty feelingnya terhadap Allah dan terhadap Habel dan terhadap orang-orang lain. Kain apakah melanjutkan tugasnya sebagai petani? Tidak. Kain tidak jadi petani lagi. Dia berhenti. Dia nggak mau persembahan kepada Allah lagi. Ngapain? Udah persembahan ditolak. Ngapain saya udah baik-baik bertani, memelihara bumi. Akhirnya dia nggak mau bertani lagi lah. Itu urusan orang lain. Terserah kalau orang lain mau bertani. Saya hanya ingin membangun peradaban. Saya ingin membangun kota. Dan Alkitab mengatakan bahwa Kain itu sebagai penemu, ya, penemu yang istilahnya itu adalah penemu dunia, peradaban, gitu ya. Jadi dunia itu dibangun oleh Kain dan keturunan Kain, orang-orang jahat loh. Kota-kota yang besar itu ya, itu dibangun oleh Kain. Peradaban dan kemajuan dunia memang pertama-tama dilakukan oleh Kain dan keturunannya. Di kota yang didirikan Kain mencari pengganti berkat Allah yang telah dia tidak terima sebelumnya karena dosa-dosanya. Dia cari berkat Allah yang lain. Dia bangun kota. Dia nikmati hidup pakai teknologi yang canggih. Dan keturunan Kain membangun kota, memproduksi alat-alat besi, instrumen-instrumen musik, juga menggubah musik. Jadi Kain dan keturunannya ini adalah orang-orang yang berdosa, sekaligus orang-orang yang justru karena dosanya dia mengalihkan ke kenikmatan dunia yang lain dengan membangun kota dan awal-awal. Dan ya segala macam alat-alat yang baik. Kemudian bukan hanya itu, Kain itu mengabaikan pernikahan. Ya, mengabaikan pernikahan, kekerasan mulai merajalela. Jalan Kain itu adalah jalan di luar rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Kain itu betul-betul antitesisnya kebenaran ya. Antitesisnya kasih. Itu Kain dan keturunannya. Ngeri ya. Bukan berarti membangun kota itu salah. Bukan berarti kemajuan teknologi, alat-alat musik, alat-alat bangunan itu salah ya. Yang salah adalah ketika segala peradaban manusia itu justru ingin mengeluarkan Allah. Itu kan sains ya. Sains ini tidak ada agendanya sendiri. Itu kan orang-orang katakan demikian. Sains, teknologi ini bukan mengada-ada, bukan punya agenda sendiri, tetapi hanya menyatakan truth, fakta. Itu orang-orang sains kan katakan demikian. Tetapi sayangnya, jika ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengeluarkan Allah, itu justru apa yang dilakukan oleh Kain dan keturunannya. Kain itu membangun kota itu baik, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Membuat musik itu baik, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu yang dilakukan Kain. Memiliki alat-alat besi, alat-alat bangunan, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Jadi untuk membunuh orang. Peradaban yang Kain bangun itu sangat jahat, sangat maju, tetapi juga penuh kekerasan. Itulah yang membuat Allah membersihkan bumi ini dengan air bah. Lihat ya, ini prosesnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Tuhan itu ingin memusnahkan bumi yang sudah Tuhan ciptakan begitu baik dengan air bah, membinasakan semuanya? Itu salah satunya karena dosa Kain dan seluruh anak-anaknya, keturunannya. Membangun kota, kekerasan merajalela, pernikahan diabaikan. Itu betul-betul moralnya sudah hancur. Kenapa? Jalan Kain itu. Akhirnya dunia yang sudah dipenuhi dengan keturunan Kain dan begitu banyak kekerasan, dunia itu udah jadi hopeless. Air bah itu masih lebih baik daripada membiarkan dunia ini terus jalan. Itu yang Alkitab nyatakan ya. Nggak ada kebaikan lagi, hanya ada kekerasan. Tuhan hukum dunia begitu berdosa ini, dan Tuhan ingin menghapuskan peradaban yang dikerjakan oleh Kain. Ya. Tuhan hapuskan peradaban Kain dengan air bah.
Akhirnya memulai kembali dengan keluarga Nuh. Nuh ini keturunan Set. Set ini adalah sebagai pengganti Habel. Ya, pengganti Habel, orang-orang yang mengambil jalan Allah. Itu Habel, Set, dan juga akhirnya nanti Nuh. Jadi Tuhan ingin memulai bumi yang baru ini dengan keluarga Nuh. Tetapi kita tahu ya, meskipun keturunan Nuh ini sudah menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, tapi namanya manusia berdosa, tetap saja ada dosa. Air bah itu ya air bah. Masa lalu ya masa lalu. Setelah peradaban muncul, ingat ya, yaitu keturunan-keturunan dari Nuh juga ada yang berdosa, sampai ada sekelompok orang ingin membangun menara Babel. Sekali lagi, membangun menara itu nggak masalah. Yang masalah adalah mengeluarkan Allah dalam seluruh peradaban manusia. Menara Babel akhirnya dihentikan oleh Allah sendiri. Bayangin ya, dosa-dosa itu kalau Tuhan mau hentikan gampang kok. Dosa Kain Tuhan hentikan dengan air bah. Dosa Nimrod ya, Nimrod itu adalah pemimpin yang membangun menara Babel. Tuhan hentikan dengan tangannya sendiri. Tuhan hancurkan dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Akhirnya menara Babel pun berhenti. Nah, inilah kondisi dunia kita yang penuh dengan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia yang kita hidupi saat ini itu memang berdosa ya, ada dosanya. Dan di sini kita bisa juga belajar melihat bahwa jalan hidup orang di dunia ini memang terbagi dalam dua jalan. Ya, ada orang-orang yang hidup di jalan Allah, kemudian memasuki atau memiliki budaya hidupnya di kota Allah. Jalan Allah menuju kota Allah. Tetapi sebagian orang mengambil jalan Kain, yaitu jalan yang berdosa, jalan iblis, yang akhirnya masuk ke dalam kota-kota kedagingan, kota duniawi. Orang-orang yang hidup di jalan Allah dan orang-orang yang hidup di jalan duniawi. Inilah dua jenis jalan hidup orang. Nah, kita akan mempelajari perbedaannya lebih dalam, sobat terkasih ya. Kita lihat jalan Allah. Ya, kita fokus ke jalan Allah. Jalan Allah adalah jalan yang penuh kebaikan dan cinta kasih. Jalan ini disukai dan dicari, bahkan dijalani oleh seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu orang tersebut memiliki kewarganegaraan surga. Orang itu punya KTP surga. Oleh karena itu, kalau sudah punya KTP surga, ya udah, kita bakalan masuk surga, bukan? Dan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Kristus, hidup di jalan Allah, itu tuh tidak ikut sistem-sistem dunia. Tidak mau jalan di dalam sistem dunia yang berdosa, yang bertentangan dengan Alkitab. Sedangkan orang yang jalan di jalannya sendiri, jalan Kain, jalan iblis, mereka itu kewarganegaraannya duniawi. Ya, kewarganegaraannya bukan surga. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku, yaitu Yesus, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau, ini Allah Bapa ya, aku tidak meminta, Yesus tidak meminta supaya Allah Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Allah Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Ya, orang-orang Kristen, pengikut Kristus bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini adalah jalan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berjalan di jalan yang benar. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Inilah jalan hidup orang benar. Inilah jalan Allah. Orang-orang Kristen itu seharusnya mengambil jalan Allah. Jalan orang benar. Kita pun pasti akan memperoleh berkat dan janji-janji Allah. Sedangkan jalan Kain, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan Kain itu dijalani oleh orang duniawi dan mereka itu terikat dalam dosa.
Sehingga ketika karena mereka terikat dalam dosa itu, mereka suka cari uang dan cari pencapaian. Apa yang dikatakan sukses bagi dunia, itulah yang mereka cari dan nikmati seumur hidupnya dalam generasi hidupnya. Itulah jalan Kain ya, mereka tidak bisa melihat di luar dunia dan mereka itu tidak memikirkan kekekalan. Mereka hanya fokus kepada dunia, kenikmatan dunia. Mereka ingin mencari pencapaian, mereka ingin mencari kesuksesan saja yang dikatakan sukses oleh dunia. Padahal Alkitab tidak katakan demikian ya, padahal. Orang yang kaya dihormati, orang yang gelarnya tinggi dihormati, tidak. Alkitab menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, itu beda sekali. Jalan Kain dan jalan Allah. Orang-orang yang hidup di jalan Kain, mereka itu menghidupi hal-hal yang sebenarnya palsu dan tidak akan memberikan kepuasan yang kekal. Sedangkan orang Kristen justru hal yang sebaliknya. Kita itu meskipun kita menderita di dunia, kelihatannya dijauhi orang, bukan berhasil lah dikatakan dunia, ya, tidak dihormati lah. Tetapi kita memiliki kepuasan yang kekal dan bertahan lama. Seorang teolog bernama John Stott katakan bahwa Kain itu adalah pola dasar dari dunia yang berdosa. Jadi saya katakan juga bahwa Kain itu role model dari orang-orang yang berdosa ya. Orang-orang yang berdosa ini justru mengikuti kehidupan Kain. Kain itu mirip iblis. Ya, dia role model untuk para pendosa. Dia penyesat yang pertama. Itulah Kain. Inilah perbedaan jalan hidup orang. Jalan Kain adalah jalan yang mengorbankan segala sesuatu demi diri. Mengorbankan Tuhan, marah sama Tuhan demi diri. Mengorbankan Habel, bunuh Habel. Yang penting amarahnya terpuaskan. Jalan Kain itu mengorbankan Tuhan dan orang dan alam demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka mengeksploitasi dunia demi kenikmatan daging saja. Sedangkan jalan Kristus itu berbeda dengan jalan Kain. Justru jalan Kristus adalah jalan mengorbankan diri. Kebalikan dengan Kain. Kita mengorbankan diri untuk Tuhan. Kita pelayanan untuk Tuhan. Kita menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Itu untuk Tuhan. Kemudian kita mengorbankan diri kita untuk orang lain. Itu sangat kontras ya perbedaannya. Kita berkorban demi kerajaan Kristus. Kita menghabiskan banyak uang, tenaga, agar kerajaan Allah itu bisa disebarluaskan dan Kristus itu senang. Kita melestarikan dunia justru, bukan mengeksploitasi dunia. Kita melestarikan dunia demi Allah. Ujung-ujungnya Allah. Tetapi jalan orang berdosa, jalan Kain, jalan iblis itu ujung-ujungnya adalah diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita tidak salah jalan dalam menjalani hidup kita ini. Ya, karena jalan hidup orang itu bisa saja memilih jalan Kain, tetapi bisa juga memilih jalan Allah. Bagi yang sadar sudah salah jalan ya, kembali ke jalan yang benar. Stop, berhenti sejenak. Ya, untuk kembali ke jalan yang benar kita harus rem. Kita harus berhenti sejenak. Memang habis waktu, tapi kita tenang sejenak untuk kembali arah. Ya, lihat jalan yang benar pelan-pelan dan kita temukan, baru kita berjalan di sana. Jangan sampai kita salah jalan di dalam kehidupan kita. Ini maksudnya jalan sifatnya rohani ya. Kalau salah jalan saja di jalan-jalan di kota Solo ataupun kota-kota yang dimana kita berada, kita kan emosi ya. Salah jalan. Udah berapa jauh salah jalan ya. Nah, kita kan salah. Berarti harus kembali. Kalau kita sadar kita salah dan berdosa, kembali kepada Tuhan Yesus ya. Seperti lirik lagu dari Mengikut Yesus Keputusanku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu ikut Yesus, bukan dunia. Bukan ikut dunia ya. Dunia di belakang, tetapi salib di depan. Itu harus
bentuknya menjadi jalan yang kita pilih sebagai orang Kristen. Yang penting kita mengikut Yesus. Oke, jalannya susah, banyak kesulitan, banyak kesakitan ya. Kita menderita untuk Kristus. Salib itu di depan, bukan di belakang. Ya, salib itu di depan, dunia di belakang. Kita menyampahkan dunia untuk salib Kristus. Bukan berarti kita menjauhi dunia ya. Justru kita mereformasi dunia. Mereformasi dunia kita untuk memperbaikinya demi kerajaan Kristus. Dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita perlu berdoa agar kita bisa mengikuti jalan Kristus. Jangan salah ambil jalan, karena Amsal mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya ulangi ya, ini ayat yang sangat powerful sekali. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dengan demikian juga ada jalan yang disangka tidak lurus. Ya, ada jalan yang disangka salah gitu ya, tidak jelas, tetapi justru ujungnya menuju kehidupan. Kalau kita merasa jalan kita ini sudah benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Kan disangka benar kan? Kita udah benar nih, hidup benar sebagai orang Kristen kayak gini, harusnya begini, harusnya begitu. Hati-hati, kita bisa tersesat seperti orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala di zaman Yesus Kristus hidup. Justru mereka menuju maut. Tetapi orang-orang yang sadar dirinya bersalah, saya sebagai pemungut cukai ini berdosa ya, tapi ujungnya keselamatan. Saya perempuan yang tidak benar, perempuan Samaria itu ya, berdosa, punya banyak laki-laki yang sekarang dengan dia pun bukan suami dia berdosa, dia sadar, justru ujungnya menuju kehidupan. Itu ya perlu kita perhatikan, jangan terlalu merasa diri benar, jangan sombong. Tuhan itu mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang merasa dirinya benar. Itulah perbedaan jalan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita itu mau terus berjalan di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, pembinaan iman kita sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh lewat komen atau kontak ke Radio Immanuel, silahkan ya. Saya juga ada di Radio Immanuel ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, live dari sini. Ruangannya bagus, suaranya jelas ya. Karena memang studio. Silahkan jika ada. Jadi Vikaris, ini sudah ada pertanyaan di WhatsApp dari Ibu Mini. Apakah Tuhan menetapkan dosa-dosa manusia adalah rancangan Allah sejak dalam kekekalan? Karena Allah menyediakan juru selamat sejak semula sebelum dunia jadi. Terima kasih. Ini memang pertanyaan yang berat ya, sangat doktrinal, sangat menjadi pergumulan bagi kita semua sebagai orang Kristen, bahkan mungkin sebagai orang non-Kristen juga akan bergumul ketika kita memahami Allah yang maha perencana, Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat adalah Allah yang sudah tahu segala sesuatu, sudah merencanakan segala sesuatu. Itu Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perencana itu. Nah, ini pengenalan Allah yang betul. Begitu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa seluruh hal ini terjadi dalam kedaulatan Tuhan, bahkan kita dapat katakan penetapan Tuhan. Karena Tuhan bukanlah pribadi yang bisa kaget ataupun menyesal. Jadi ketika ada dosa, Adam dan Hawa waktu itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah Allah kaget? Apakah Allah menyesal? Aduh, menyesal nih buat manusia, ciptakan manusia. Tidak. Ya, tidak. Allah itu tidak menyesal, Allah itu berdaulat, tidak pernah kaget. Nah, ini adalah pengenalan kita akan Allah yang Tuhan nyatakan. Tetapi ketika kita melihat dosa terjadi,
Apakah Tuhan secara inisiatif merencanakan dosa dan menginginkan Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Tentu tidak. Tetapi apakah kejadian itu di dalam kedaulatan dan penetapan Tuhan? Iya. Tapi apakah Tuhan mau Adam dan Hawa berdosa, mau bumi ini terus penuh dengan dosa, dan mendorong-dorong orang untuk melakukan dosa, ataupun menggoda orang melakukan dosa? Ya tidak. Jadi kebenaran ini bagaimana? Ya udah, kita terima kebenaran-kebenaran ini. Jangan berpikir Allah itu suka kejahatan. Jangan berpikir Allah itu merencanakan kejahatan. Tidak, Allah itu baik kok. Dia merancangkan kebaikan. Lalu kenapa ada dosa? Kenapa Tuhan biarkan dosa? Justru ketika Tuhan mengizinkan dosa itu ada, supaya kita tuh bisa semakin mengenal Dia, kemuliaannya lebih besar lagi. Justru itu menunjukkan kebaikan Allah yang besar atas hidup kita. Kita ini manusia yang bisa memilih A dan B, bisa taat, bisa tidak taat. Dari siapa kita bisa taat dan tidak taat? Dari Allah yang menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kenapa kita merenungkan hal tersebut? Mungkin kita ada pikiran Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu mau dunia ini berdosa ya. Tidak. Itu Tuhan izinkan supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah lebih nyata lagi. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu membiarkan kejahatan. Tidak. Semua dosa, semua kejahatan ini nanti tuh dihakimi Tuhan dengan adil. Oke, tidak di dunia ini, tidak saat ini, mungkin 5 tahun selanjutnya. Oke, tidak saat ini, tidak dalam waktu dekat, mungkin 10 tahun selanjutnya. Orang yang kena AIDS, orang yang kena HIV, orang yang kena kanker, didiagnosanya saat ini. Tapi kan menderitanya bisa bertahun-tahun kemudian, bahkan matinya pun bertahun-tahun kemudian. Ya. Terus dosa juga pasti dihakimi Tuhan nanti di kekekalan nanti ya. Penghakiman terakhir, dosa kita sebagai orang Kristen pun dihakimi. Kamu gimana? Sebagai orang Kristen, kalau kamu berdosa itu dosanya double loh dibandingkan orang non-Kristen, karena kamu percaya Kristus kan. Nah itu kita dihakimi. Dosa itu tetap Tuhan tidak suka. Dosa itu tetap Tuhan itu benci. Tuhan itu kudus kan. Jadi kita nggak lakukan dosa. Kita nggak mau lakukan dosa. Tetapi apakah semua dosa itu di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam tangan Allah yang berdaulat? Kita katakan iya. Justru itu membuat kita tenang. Kita berdosa tuh Tuhan tahu loh. Dan Tuhan mengizinkan kita bisa berdosa karena kita ini mirip Tuhan yang punya kehendak bebas. Justru itu membuat kita nggak mau lakukan dosa. Nah, harusnya kayak gitu ya. Bukan malah pikir, Tuhan itu jahat ya, saya lakukan dosa ini aja bebas lah, Tuhan nggak perhatiin kita. Bukan ya. Jadi kita harus terus punya hati yang ingin kenal Tuhan, dan kita terus memahami Alkitab. Itu saja fokusnya. Jangan sampai kita tersesat ya. Jangan sampai kita berpikiran buruk terhadap Allah. Iblis saja ya, kalau mau dipikir, iblis saja masih hidup sampai sekarang. Belum dimasukkan ke neraka yang betul-betul akhirnya dia diikat dan tidak bisa melakukan pekerjaan kan. Iblis masih keliaran loh. Apakah iblis yang keliaran, roh-roh jahat yang di keliaran itu berarti Tuhan itu jahat? Enggak. Tuhan itu justru memakai segala sesuatu. Nah ini ya, ingat ya, Roma 8 ayat 28. Ya, sebab segala sesuatu itu ya, di sana ada tangan Allah yang bekerja untuk kebaikan kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi poinnya adalah, mari kita kasihi Tuhan. Ada hal yang kita kurang mengerti, kita belajar. Tapi jangan lupakan kasihi Tuhan. Ya, kemudian hindari dosa. Itu kan kehendak Tuhan. Kita nggak ngerti, kita nggak bisa berpikir kenapa Tuhan membiarkan dosa ini berlarut-larut. Tidak. Itu kalau kita pikir gitu ya, kita ingin jadi Tuhannya. Kita ingin ambil tanggung jawab semua ini, kita yang atur. Gak ada dosa, orang berdosa dihukum. Wah, kita ingin jadi Tuhannya. Hati-hati. Jangan sampai kita ingin menjadi Tuhan, sama seperti, betul-betul sama dengan Tuhan.
Tapi kalau sama seperti Tuhan, itu baik. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami segala kesulitan dan ada dosa pun, ujung-ujungnya Tuhan membentuk kita untuk semakin kudus, justru semakin baik. Ya, mungkin seperti itu Mbak Tika. Ini jadi panjang ya. Ini memang ini ada kelas khusus ya sebenarnya ini, tapi singkat aja. Semoga menolong Ibu Mimi untuk terus mengenal Allah yang berdaulat ya. Ada lagi Mbak Tika? Untuk di WhatsApp juga sama, sudah itu saja. Mungkin karena sudah mepet waktunya bisa ditutup gitu di Vikaris. Masih ada ya Mbak Tika? Oh ya, masih ada sekitar 5 menit. Oh bukan, pertanyaan-pertanyaannya? Sudah itu saja. Oh udah habis, Oke, ya sekian pembinaan iman reform kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, kita jangan salah ambil jalan. Kita kalau ditegur perlu introspeksi diri dan segera bertobat ya. Jangan seperti Kain yang sudah berdosa, ditegur, lebih berdosa lagi. Sudah lebih berdosa, ditegur, lebih berdosa lagi. Nah itu Kain ya. Kita kalau sudah ditegur ya bertobat, minta ampun ke Tuhan, ingin kenal Tuhan lebih baik lagi. Lalu ya pembinaan iman reform itu terus diadakan ya tiap minggu hari Jumat oleh GRII. Nanti selang-seling, minggu depan ada rekaman khotbah Pendeta Stephen Tong, lalu minggu depan lagi ada Pendeta Dawis, lalu rekaman lagi, lalu saya lagi. Jadi bisa ikuti terus di Radio Immanuel. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian juga info seputar GRI Solo bisa dicek di Instagram ataupun website GRI Solo. Kita akan menutup pembinaan iman reform kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa meminta anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan yang singkat untuk belajar kembali firman Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen seringkali kami tidak mengutamakan Tuhan, seringkali kami mengabaikan anugerah Tuhan, dan juga seringkali kami mengambil jalan seperti jalan Kain yang berdosa, yang tidak mau ditegur, yang tidak mau belajar lebih baik lagi, yang tidak mau mencari anugerah belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Saat ini kami mau bertobat Tuhan dari segala dosa kami. Kami mau meminta pengampunan Tuhan dan juga meminta belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh semakin taat kepada firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.